Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita masih pada pelajaran satu, yakni soal dosa, dan kita sedang ada pada pembahasan 10 hukum. Kita sudah masuk kepada hukum yang keempat, ya, dan kita mau lihat sekali lagi Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, itu bunyi dari hukum yang keempat. Nah, terkait dengan hukum keempat ini kita pertemuan lalu juga membahas hukum ini, tapi kita baru bahas satu saja, yaitu soal perubahan Sabat dari Sabtu ke Minggu yang menjadi dasar mengapa orang Kristen itu beribadahnya justru pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat yang aslinya memang adalah hari Sabtu yang seperti dalam perjanjian lama atau dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi sampai saat ini. Itu kita sudah pelajari dasar-dasarnya. Sekarang kita akan masuk pada larangan pada hari Sabat. Ya, karena hukum ini kan memberikan suatu hukum dengan larangannya. Dan sekalipun hari Sabat seperti yang kita sudah pelajari itu diubah atau dipindahkan dari Sabat ke Minggu, tetapi hukum-hukumnya itu tetap berlaku ya. Karena di ayat 8 tadi dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan apa arti kata kudus dulu ya. Ya. Nah, kudus itu sebenarnya kata yang luas ya. Kata kudus sendiri itu sebenarnya mempunyai 3 makna. Kata Ibraninya kados, kata Yunaninya hagios ya. Itu sebenarnya kata kudus itu mempunyai 3 makna. Makna pertama dari kata kudus itu adalah terpisah. Ya. Terpisah atau berbeda dengan. Ya. Terpisah atau berbeda dengan. Jadi kalau di sini ada 3 spidol di tangan saya. Ini sama semua. Tapi begitu satu spidol ini saya pisahkan dari yang ini, maka spidol yang dipisahkan ini namanya kudus. Maka spidol ini spidol kudus. Karena dipisahkan dari teman-temannya. Ya, itu artinya. Arti yang kedua itu adalah dikhususkan. Jadi bukan hanya sekedar dipisahkan, tapi dikhususkan. Misalnya saya mempunyai banyak HP, ya. Tapi satu HP itu saya khususkan untuk misalnya acara tanya jawab. Saya tidak gunakan untuk yang lain selain acara tanya jawab. Maka HP yang saya khususkan untuk tanya jawab itu kudus. Maka itu adalah HP yang kudus. Itu pengertian kedua dari kata kudus. Lalu pengertian yang ketiga, ya, pengertian yang ketiga itu adalah suci. Suci itu tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Ya, tidak bernoda. Nah, maka kita bisa melihat bahwa satu barang bisa kudus, tapi tidak suci. Contoh, kalau saya punya 5 HP, saya memisahkan 1 HP dari 5 HP ini, maka HP itu adalah HP yang kudus.
Saya lalu mengkhususkan HP itu untuk tanya jawab, maka HP itu adalah kudus. Tapi ternyata HP itu tidak mulus, lecet di sana sini, ya. Ada pecah di bagian kirinya, berarti HP-nya itu tidak suci. Dia kudus tapi tidak suci. Yaitu perbedaan. Seringkali orang menyamakan antara kudus dan suci. Maka kalau saya ditanya, apakah saya orang suci? Tidak. Karena saya itu banyak dosanya. Tapi apakah saya orang kudus? Ya. Karena saya dipisahkan Tuhan, dipilih Tuhan dari dunia ini, ya, untuk dikhususkan bagi sebuah pelayanan tertentu, maka saya adalah orang kudus. Tapi apakah saya suci? Tidak. Maka sebenarnya semua orang percaya, semua orang Kristen itu adalah orang kudus. Hanya kita belum suci. Nanti sampai ke surga baru kita hidup suci. Ya. Nah, jadi itu kudus itu mempunyai pengertian begitu. Karena itulah ketika kita bisa lihat bangsa Israel disebut bangsa yang kudus. Kenapa disebut bangsa yang kudus? Misalnya dalam Imamat 20 itu ya, ayat 24. Israel disebut bangsa yang kudus karena bangsa itu terpisah dari bangsa-bangsa yang lain. Demikian juga orang Kristen. Kita itu orang kudus karena kita dipisahkan dari dunia ini, ya. Misalnya di dalam Efesus ya. Efesus 1 ayat 1. Ya. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Mereka disebut orang kudus. Mengapa? Karena orang-orangnya percaya dalam Kristus Yesus. Ketika mereka percaya, mereka sudah dipisahkan dari dunia ini, dikhususkan bagi Tuhan, makanya disebut sebagai orang kudus. Nah, jadi kudus mempunyai arti demikian. Lalu juga kayak diperuntukkan atau dikhususkan bagi Allah. Bangsa Israel itu disebut kudus juga karena mereka dipisahkan, bukan hanya dipisahkan, tapi dikhususkan bagi Allah. Kalau kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, perhatikan, bangsa yang kudus. Ya. Lalu ada keterangan umat kepunyaan Allah sendiri. Dipisahkan untuk Allah, lalu ada dikhususkan supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Nah, karena itulah maka kita disebut kudus. Itu pengertian kudus. Nah, kalau begitu apa artinya kita itu diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat? Kalau kudus itu artinya dipisahkan atau berbeda, lalu dikhususkan, maka menguduskan hari Sabat itu artinya apa? Ya, menguduskan hari Sabat itu artinya hari Sabat itu harus dipisahkan atau dibedakan dengan hari-hari yang lain. Itu pengertian pertama dari kudus. Dan yang kedua adalah bahwa hari itu harus digunakan atau dikhususkan bagi Tuhan. Makanya dikatakan hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalau saudara tidak membedakan hari Sabat itu dengan hari-hari lain, itu berarti saudara tidak menguduskan hari Sabat itu. Kalau saudara tidak menghususkan hari itu untuk Tuhan, maka itu sama dengan tidak menguduskan hari Sabat itu. Maka kalau dikatakan menguduskan hari Sabat, maka hari itu harus berbeda dari hari yang lain, dan hari itu harus dikhususkan bagi Tuhan. Itu artinya menguduskan.
ya. Nah, bagaimana kita menguduskannya? Ada banyak larangan ya pada hari Sabat. Tapi kelihatannya yang paling utama itu adalah larangan untuk bekerja. Pada hari-hari biasa kita kerja. Tapi kita harus membedakan hari Sabat itu dengan hari yang lain. Itu berarti bahwa kalau hari yang lain kita pakai untuk bekerja, maka pada hari Sabat itu kita tidak bekerja. Supaya hari itu berbeda dari hari-hari yang lain. Kalau kita tetap bekerja pada hari Sabat, maka kita menyamakan hari itu dengan hari-hari yang lain dan berarti tidak menguduskannya. Ya. Nah, ini memang tidak berlaku mutlak. Yang tidak boleh kita maksudnya adalah bahwa yang bukan berarti tidak boleh kerja sama sekali, tapi yang tidak boleh kerja itu adalah pekerjaan yang kita lakukan pada hari-hari, pekerjaan rutin yang kita lakukan pada hari-hari yang lain. Nah, kalau kita lihat Keluaran 20 ya, ayat 9 dan 10. Keluaran 20 ayat 9 dan 10. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan satu pekerjaan. Ya. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewan atau orang asing di tempat kediamanmu. Jadi tekanan di dalam hukum ini adalah jangan melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau kita lihat tadi ya, di ayat 9 tadi ya, itu ada kata-kata segala ya. Ini ya. Enam hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Nah, kalau dikatakan bahwa kita melakukan segala pekerjaan kita, ya memang itu berarti juga bahwa kita memang tidak boleh menjadi orang yang malas dan tidak mau bekerja. Tuhan juga benci orang yang malas ya. Kita disuruh bekerja, tapi semua pekerjaan itu harus dilakukan dalam 6 hari, ya. Harus dilakukan dalam 6 hari. Lihat ya, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Itu berarti segala pekerjaanmu harus diselesaikan dalam 6 hari. Segala pekerjaanmu harus diselesaikan di dalam 6 hari. Jadi maksudnya adalah penekanan dari ayat itu sebenarnya adalah bukan bahwa kita harus bekerja selama 6 hari, bukan penekanannya itu. Tapi penekanannya adalah segala pekerjaan itu harus diselesaikan dalam 6 hari. Supaya apa? Supaya tidak ada pekerjaan yang tersisa untuk hari Sabat. Ya. Jadi hari Sabat kan hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Makanya semua pekerjaanmu itu harus kamu selesaikan dalam 6 hari kerja itu. Sehingga hari Sabat itu kamu tidak bekerja lagi dan menghususkan itu bagi Tuhan. Ya. Kalau begitu pertanyaan kita, lembur boleh atau tidak? Ya. Gimana Pak Yos kalau lembur?
boleh dong Pak. Ya. Sesuai selama tetap sesuai dengan kebutuhan. Dan karena kadang-kadang tidak bisa dihindarkan deadline, karena itu juga bagian dari tanggung jawab. Kita bisa menjadi batu sandungan kalau kita hanya beralasan rohani, kadang-kadang nanti ujung-ujungnya kita jadi kadrun Kristen nanti malam. Gimana Pak? Yo, bagaimana teman yang lain? Kalau ayatnya menyuruh kita menyelesaikan semua dalam 6 hari, lalu 1 hari itu tidak boleh. Apakah boleh kita kerja lembur? Ada yang berpendapat? Menurut saya boleh, Pak. Karena Yesus juga mengajarkan kan di Perjanjian Baru bahwa pada hari Sabat kalau memang ada sesuatu yang harus penting kita lakukan, dalam hal ini seperti menolong orang atau pokoknya keadaan sesuatu yang memang kita harus bertindak, kalau tidak cuma hanya mengagungkan kita tidak boleh kerja di hari tertentu, itu kayaknya kurang tepat. Jadi menurut saya boleh, Pak. Ingat ya bahwa tadi saya bilang bahwa ini tidak mutlak, dalam pengertian yang dilarang itu adalah pekerjaan harian kita. Ya. Jadi kalau yang Bapak bilang soal tolong orang dan lain sebagainya itu memang bukan soal, tapi pekerjaan utama kita yang kita kerjakan selama 6 hari itu. Gimana Ibu Kristen? Kalau menurut saya sih sesekali ya mungkin boleh ya Pak. Tapi kalau itu jadi suatu pekerjaan yang rutin, memang harian kita itu mesti harus memakan waktu hari Minggu, itu mesti dipikirkan ulang gitu kerjanya. Menurut saya. Kenapa sesekali boleh? Ya karena kan mungkin case tertentu kadang bisa mendadak ya datangnya sesuatu interupsi ya yang tidak kita duga. Maksudnya Senin sampai Jumat atau Sabtu kita coba udah selesaikan. Ya mungkin yang proyek atau apa yang mendadakan gitu. Yang tidak kita duga dan memang itu harus kita tidak bisa delegasikan dan harus kita kerjakan. Tapi kalau itu rutin memang adalah bagian kerjaan kita, ya mesti memang dipikirkan ulang. Karena ya kalau Tuhan sudah memerintahkan mengkhususkan hari Sabat, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Menurut saya sih begitu. Artinya sekali-sekali boleh dilanggar? Ya ini ya gimana ya, waktu Sabat kan zaman dulu ya Pak ya. Sekarang kan agak berbeda ya. Itu sih menurut saya ya kompromi ya kayaknya ya. Ya. Gimana Pak Andi? Bagaimana pendapatnya Pak Andi? Ya, kalau melihat dari ayatnya sih harusnya segala pekerjaan ya. Jadi segala pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 6 hari. Jadi ya mesti diselesaikan 6 hari. Kecuali memang ada hal-hal yang tadi Bapak bilang ya, di luar dari pekerjaan kita, apakah sakit atau apa, ya itu boleh. Tapi kalau pekerjaan rutin kita sehari-hari, harusnya tidak boleh dikerjakan Pak pada hari Sabat itu. Hari Sabat itu betul-betul dikhususkan buat Tuhan. Itu kalau pendapat saya sih Pak. Harusnya begitu ya? Iya, betul Pak. Ya, memang harusnya begitu. Hanya memang nanti sebentar kita lihat dulu bahwa apakah pelaksanaannya di dalam dunia modern semacam ini memungkinkan atau bagaimana. Ya, tapi dari teks itu sebenarnya kita memang melihat bahwa tidak ada celah yang diberikan ya bahwa orang bisa melakukan pekerjaan rutinnya dia yang dia kerjakan dalam 6 hari dibawa ke hari Sabat. Ya. Dalam teks itu tidak memberikan peluang ke arah sana. Bahkan pada masa yang paling sukar pun itu tidak pernah diizinkan. Coba kita lihat ini ya, Keluaran pasal 34 ya. Enam hari lamanya engkau bekerja.
Tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Tapi masih dilanjutkan. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian itu. Apa maksudnya musim membajak, musim menuai? Musim membajak dan musim menuai itu musim yang paling sibuk loh. Ya. Itu musim di mana pekerjaan numpuk, pekerjaan banyak. Tapi ayat bilang 6 hari lamanya engkau bekerja. Hari ke-7 harus berhenti. Bagaimana dengan zamannya kesibukan banyak, musim membajak dan musim menuai? Harus engkau memelihara hari perhentian itu juga. Jadi kelihatannya ini tidak ada kompromi ya. Ya. Ada 6 hari untuk bekerja, jangan bekerja pada hari ke-7, sekalipun itu dalam musim membajak atau musim panen. Sekalipun. Berarti di sini, dalam keadaan yang paling sibuk sekalipun, Tuhan tidak membiarkan mereka melanggar atau bekerja pada hari itu. Ya. Nah, ini makanya saya bilang dalam teks itu, kalau kita mengacu kepada teks itu, tidak diberikan peluang bagi kita. Tidak diberikan peluang bagi Israel ya untuk bisa kompromi dengan kesibukan apapun. Karena Tuhan sudah menetapkan 6 hari untuk kamu kerja. 1 hari untuk Tuhan. Nah, ini memang tidak mudah ya bagi kita ya. Ya, tidak mudah bagi kita untuk bisa menaati itu pada zaman sekarang. Pada zaman di mana Israel bersifat teokrasi, di mana Tuhan memimpin dan karena itu semua pemerintah ya atau semua pemimpin negara, hakim-hakim, raja-raja itu takluk semua kepada Tuhan. Maka memang mudah. Tapi dalam zaman kita di mana juga tidak semua orang, ya, tidak semua pemimpin itu adalah orang Kristen, maka kita memang diperhadapkan pada situasi yang sangat-sangat sulit. Tapi terlepas daripada itu, menurut saya adalah kerinduan hati kita dulu. Mungkin ya seperti yang tadi Ibu Christine bilang ya, mungkin kita berdoalah atau bagaimana ya, tapi pokoknya hukumnya seperti itu, sehingga dalam hal ini menurut saya memang kita dalam satu poin itu, kalau itu diperhitungkan pada hari ini, maka kita banyak dosanya. Ya, kita tidak terlepas dari dosa-dosa seperti itu. Nah, kalau kita misalnya mau menerapkan hukum seperti itu secara ketat, maka ini tidak boleh melakukan apapun. Jadi dalam yang pekerjaan rutin. Jadi misalnya siswa atau mahasiswa yang kerjanya belajar pada 6 hari itu, maka dia tidak boleh menggunakan hari Sabat itu untuk belajar. Atau orang yang bekerja untuk mencari uang, 6 hari bekerja, dia tidak boleh bekerja mencari uang pada hari Sabat itu. Dan seandainya kita memang punya cukup iman untuk melakukan hal itu, khusus untuk cari uang ya, orang yang bekerja mencari uang 7 hari, belum tentu dia mendapatkan berkat lebih daripada orang yang bekerja 6 hari. Karena ada faktor carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Saya mau berikan satu kutipan dulu. Dari Moody.
Dia bilang begini, pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Allah memberitahu mereka untuk membiarkan tanah mereka beristirahat setiap 7 tahun. Jadi saudara, bukan hanya orang-orang kerja, tanah pun perlu diistirahatkan. Setiap 7 tahun. Dan dia akan memberikan kepada mereka sama banyak dalam 6 tahun seperti dalam 7 tahun. Jadi Tuhan berjanji untuk memberkati mereka, ya, dalam 6 tahun itu seperti pada 7 tahun. Tapi harus berhenti pada setiap 7 tahun. Nah, selama 490 tahun mereka mengabaikan hukum tersebut. Tetapi perhatikanlah, Nebukadnezar, Raja Babel ya, datang dan membawa mereka ke Babilonia dan menaruh mereka 70 tahun dalam pembuangan. Dan tanah itu mendapatkan 70 kali istirahat. Sabatnya 7 kali 70, sebenarnya 490. Jadi mereka tidak mendapatkan keuntungan dengan melanggar hukum ini. Kamu bisa memberikan kepada Allah harinya, atau dia akan mengambilnya sendiri. Ini menurut saya ini kutipan bagus ini. Seringkali orang berpikir bahwa, waduh, kerja 6 hari saja, ini tidak cukup untuk makan. Kerja 7 hari saja tidak cukup untuk makan, apalagi berhenti 1 hari. Ini tidak cukup. Nah, lalu akhirnya orang berpikir bahwa dia terus memakai semua harinya. Tapi ingatlah bahwa jikalau Tuhan yang berjanji seperti itu, Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan kita, seluruh kebutuhan kita, dengan bekerja hanya 6 hari, seperti bekerja pada 7 hari. Ya, memang saya tahu bahwa ini memang sukar dalam penerapannya di dalam zaman modern ini. Tapi ya, masing-masing kita coba berjuang dan berusaha, berdoa untuk bisa mentaati hukum ini. Walaupun tidak mudah bagi kita untuk melakukan ini, apalagi kalau saudara itu adalah bawahan. Kalau saudara bawahan yang ikut orang, ikut peraturan di tempat kerja saudara, memang itu menjadi susah. Saya beri contoh saja bahwa mama saya pernah ikut kuliah UT, Universitas Terbuka, ya, Universitas Terbuka. Dan biasanya Universitas Terbuka itu lalu memberikan waktu ujian itu pada hari Minggu. Hari di mana harusnya berbakti, hari Minggu pagi itu langsung ditentukan waktu ujian. Lalu mama saya ngomong, bilang, waduh, mama saya panggil saya kakak. Kakak, kalau mama tidak ikut, mama tidak dapat nilai, gagal. Kalau mama ikut, ya berarti mama tidak bisa kebaktian. Melanggar aturan sabat itu. Saya juga bingung, saudara, ya saya serahkan kepada mama lah. Ya, apakah mama cukup berani untuk gagal? Ya, mama saya akhirnya tetap pergi ujian sambil ujian minta ampun pada Tuhan. Ya, tapi lalu akhirnya pergi berbakti yang sore hari. Ya, memang untuk berbaktinya pasti bisa dilakukan pada sore hari. Tapi ketika dikatakan berhenti pada seluruh hari itu, maka itu tidak bisa terlaksana. Kecuali kita menentukan, tapi sekarang bukan kita yang menentukan ini. Itu butuh iman yang besar untuk menolak hal-hal seperti itu. Tapi seandainya kita cukup berani untuk melakukan hal itu, saya kira itu sebuah pengorbanan besar, dan Tuhan juga, kalau orang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan tidak mungkin tutup mata dengan orang seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya atau berkomentar? Atau mau mengemukakan kesulitan? Boleh tanya, Pak? Ya. Pak, mau tanya. Ini saya mau tanya, Pak. Kalau hari Minggu, kalau habis kebaktian, kita misalnya bekerja atau jalan-jalan ke mall, di mana, Pak? Kalau gereja Advent, itu mereka tuh seharian di gereja, jadi ada kesibukan.
Kalau kita kan habis ke gereja kebaktian terus pulang nganggur, rasanya nggak betah gitu Pak. Gimana? Ibu kerjanya hari-hari jalan-jalan apa tidak? Enggak. Cuman kalau hari Minggu kan anak-anak pada prek. Ya, kita kan bilang tadi yang berhentinya adalah pekerjaan yang rutin. Pekerjaan kita mencari nafkah yang kita bekerja itu kan kalau memang tiap hari bukan kerjanya jalan-jalan ya jalan-jalan aja. Jadi boleh Pak. Ya, kalau menurut saya boleh. Kalau pembantu di rumah itu kan mereka kan Muslim. Mereka tuh juga nggak pernah libur sih hari Minggu. Apa mesti diliburin Pak? Nanti kita bahas itu Ibu ya. Oh ya. Ya. Oke. Kalau sebagai dokter gimana Pak? Kalau kerjaannya dokter, jaga hari Minggu? Oke, nanti juga kita bahas itu. Oke. Jangankan dokter lah, pendeta bagaimana? Kalau pendeta emang kerjaannya. Oke, nanti kita sampai ke situ ya. Ya Pak. Ya, makasih. Ya. Masih ada yang mau komentar atau tanya? Tanya Pak. Ya. Jadi sebenarnya bukan soal, menurut saya, bukan sekedar soal boleh atau tidak bolehnya melakukan sesuatu itu. Tapi sebenarnya harusnya diisi apa? Kalau misalnya, oh jalan-jalan boleh nih, ternyata kita nggak jalan-jalan, bukan kerjaan kita, jalan-jalan boleh. Nah terus jadi sebenarnya sahabat itu esensi untuk diisi dengan apa itu seharian kita suruh. Oke. Ini. Kita bahas setelah ini. Oh, oke. Oke. Oke, Saya banyak. Pak Esra. Ya. Kalau pas hari Minggu, saya biasanya melakukan aktivitas dan waktunya waktu untuk kebaktian saya sudah siapkan. Jadi di saat untuk waktu jam kebaktian saya berhenti kerjaan saya, terus saya ikuti kebaktian. Habis itu baru saya lanjut pekerjaan yang saya kerjakan. Itu bagaimana tuh Pak? Oke, jadi karena banyak Apakah bisa diperbolehkan? Karena banyak pertanyaan yang akan kita bahas ya, maka nanti kita dalam pembahasan berikut pasti beberapa pertanyaan itu akan terjawab ya. Jadi kita maju dulu ya. Baik Pak ya, baik. Oke, sekarang kita kembali lihat Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Allahmu. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Nah, ada beberapa hal yang mau ditekankan di sini ya, bahwa dari bunyi ayat itu, tetapi hari ketujuh, kelihatannya tekanan di sini bukan sebagian dari hari ketujuh adalah Sabat bagi Tuhan, tapi seluruhnya. Nah, karena itulah maka tadi yang pertanyaan terakhir, kita tidak bisa mempunyai pandangan bahwa kalau sudah berbakti, maka setelah itu boleh menggunakan waktu itu yang tersisa untuk kepentingan kita atau pekerjaan kita. Tapi seluruh hari itu adalah dikatakan hari Sabat. Ya. Dan dari ayat itu bukan hanya kita yang tidak boleh bekerja. Kalau ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi ya. Lihat ini ya, bukan hanya kita, tapi anak laki-laki kita tidak boleh, anak perempuan tidak boleh, hamba laki-laki tidak boleh, hamba perempuan tidak boleh. Ini berarti bahwa kita juga bukan hanya tidak bekerja, tapi tidak mempekerjakan orang-orang di bawah otoritas kita.
Jadi kalau saudara punya toko, saudara mungkin tidak masuk toko, tapi saudara tetap buka toko dan suruh pegawai kerja. Itu tetap salah. Ya. Atau hewanmu, hewan saja tidak boleh. Hewan ini, mengapa hewan? Karena waktu itu kan mereka kan kerjanya seperti misalnya membajak, itu kan pakai hewan. Jadi hewan pun tidak boleh kerja. Istirahat. Atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kalau ada kebetulan orang asing di rumah kita, maka tetap tidak boleh bekerja. Nah, ini berarti bahwa memang semua pembantu rumah tangga juga mestinya kalau dia memang kerja tiap harinya adalah membantu kita dalam rumah tangga, maka itu berarti bahwa dia tidak boleh dipekerjakan pada hari itu. Enam hari untuk bekerja dan 1 hari untuk Tuhan, dan bukan untuk Tuhan saja, tapi sebenarnya adalah untuk istirahat. Nah, ini perlu diperhatikan. Saya bilang tadi ya, kesulitan itu adalah ketika kita itu pegawai. Tapi itu menjadi kalau kita itu adalah bos, maka kita sebenarnya itu kewenangan kita, maka kita bisa menerapkan hal ini lebih baik. Ya. Kalau kita pegawai rendahan yang disuruh lembur itu kesulitannya lebih besar daripada kalau kita bos. Karena kalau kita bos, ya jangan mempekerjakan orang atau membuat pegawai lembur pada hari Minggu. Nah, ini memang sesuatu yang sukar, ya. Nah, coba pikirkanlah ya, bahwa saya memikirkan ini susah nih. Kalau nggak ada orang kerja, kalau saudara tidak punya kendaraan, lalu mau pergi kebaktian, naik apa? Naik taksi. Berarti sopir taksi kerja. Atau kalau saudara punya sepeda motor, tapi nggak ada bensin, lalu saudara ngisi bensin, berarti ada orang kerja jual bensin. Ya. Atau apa saja, ini sekarang ini ya, habis kebaktian, biasanya hari Minggu kami nggak masak. Begitu habis kebaktian, lalu cari tempat makan. Berarti warung-warung ada bekerja. Nah, ini memang kesukaran kita, kesulitan kita. Sehingga terus terang juga ya, saya pandangan pribadi, saya lebih cenderung tetap menganggap bahwa seharusnya kita memang tidak melakukan apapun pada hari itu, pada pekerjaan-pekerjaan rutin kita yang mencari uang. Tapi kalaupun ada orang-orang yang mengalami kesulitan itu, ya saya juga tidak bisa berkata apa-apa. Tapi apakah itu memang berarti bahwa menunjukkan bahwa memang hukum Tuhan itu berat juga bagi kita? Nah, mudah mungkin bagi Israel pada saat mereka sifatnya teokrasi, di mana Tuhan mengatur segala sesuatu bagi mereka. Tetapi begitu kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, yang tidak kenal Tuhan, yang tidak juga punya hukum semacam ini, waktu itu kan seluruh Israel di bawah Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah itu berlaku bagi seluruh bangsa Israel. Tapi untuk kita masa sekarang, ketika itu berlaku bagi kita yang percaya, tapi bagi orang-orang yang agama lain yang tidak percaya itu. Dan apabila kita ada menjadi bawahan mereka, maka itu menjadi kesulitan bagi kita. Kalau seandainya ini mau dianggap sebagai dosa, maka menurut saya memang itu membuktikan bahwa tidak bisa kita ini terlepas dari dosa. Kita hari-hari kita bisa saja berdosa dengan seluruh perbuatan-perbuatan kita, termasuk dalam melanggar hukum yang satu ini saja. Nah, sekarang saya lanjutkan ini dulu. Kalau kita tidak boleh kerja pada hari Sabat atau hari Minggu, nah lalu bagaimana dengan tadi ya dibilang soal dokter atau menolong orang celaka?
ada banyak teks kitab suci ya yang menunjukkan bahwa Yesus bertentangan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berkenaan dengan larangan atau peraturan hari Sabat. Misalnya ya di Matius 12, Markus pasal 2, ya Lukas 6, Lukas 13 dan masih banyak yang lain. Dan dari teks-teks yang menunjukkan pertentangan antara Yesus dan orang Yahudi, persoalan itu tentang hukum Sabat ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pandangan Yesus, sekalipun ada larangan Sabat, ada pekerjaan-pekerjaan yang masih tetap boleh dilakukan pada hari Sabat. Itu misalnya pekerjaan atau hal-hal yang sifatnya darurat. Ya, coba kita lihat ini. Pada satu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Ya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka diam semuanya. Lalu dia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruh pergi. Kemudian dia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantah. Apa artinya? Memang ada larangan Sabat. Tapi siapakah di antara kamu yang segera menarik keluar anaknya? Ini masalah tarik anak yang terperosok di sumur, ini masalah urgen ini. Karena menyangkut keselamatan. Atau menarik keluar lembunya. Membiarkan lembu membajak, itu salah memang. Tapi kalau lembunya terperosok ke dalam sumur, ini menyangkut nyawa lembunya. Dan itu hari Sabat. Itu tetap harus diselamatkan. Nah, karena itulah, maka di sini menyembuhkan orang pada hari Sabat itu tetap dianggap oleh Yesus sebagai sesuatu yang urgen. Ya, karena itu yang dilarang itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan mata pencaharian makan minum yang kita cari lakukan hari-hari. Tapi pekerjaan yang sifatnya darurat itu diizinkan ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini ke Perjanjian Lama. Sampai Tuhan mengaruniakan, bentar ya. Yosua. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali lagi, jadi Yosua ya, pada zaman Yosua itu. Lalu pulang ke tempat perkemahan dan dilakukan 6 hari lamanya. Jadi bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko itu 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing. Apa yang mereka lakukan? Berhenti? Tidak. Mereka mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama pada hari di mana mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Jadi walaupun ada larangan dalam hukum Sabat ini, tapi waktu Israel mengelilingi kota Yeriko itu kan perang. Ya, itu kan perang. Pada hari yang ke-7 mereka tidak berhenti. Mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan dalam 6 hari sebelumnya.
Lalu juga kita lihat 1 Raja-Raja 20 ayat 29. 1 Raja-Raja 20 ya. Tujuh hari lamanya mereka berkemah di hadapan, berkemah berhadap-hadapan. Tapi pada hari ke-7 mulailah pertempuran. Dan pada satu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram. Ini hari ke-7. Tapi mulai pertempuran, mereka bertempur. Bertempur ini kan kerja itu, ya. Itu pekerjaan. Lalu juga kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Nanti kita bisa baca seterusnya kisahnya. Nanti kita bisa lihat bahwa perang itu kan menyangkut masalah urgen. Maka sekalipun ada hukum Sabat, tapi kalau itu terjadi dalam peperangan, maka tetap harus lakukan pembelaan diri atau peperangan itu. Ini pernah terjadi dalam sejarah, di mana orang Israel itu terlalu kaku menerapkan hukum ini, sampai mereka mengatakan bahwa hari Sabat pun tidak boleh perang. Musuh tahu hal ini. Ini dalam peristiwa ini pada masa 400 tahun, masa Hening, sebelum memasuki perjanjian baru. Musuh tahu bahwa ternyata orang Yahudi itu hari Sabat tidak perang. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, yang terjadi adalah mereka menyerang pada hari Sabat. Waktu mereka menyerang hari Sabat, tidak ada satu tentara Israel pun melakukan pembelaan. Jadi mereka bunuh-bunuh saja, tikam-tikam saja dan mati. Ya, itu yang terjadi. Karena itu, kalau saudara lihat dalam kitab Pengkhotbah, itu ada satu ayat yang aneh ya. Pengkhotbah 7 ayat 16. Jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ini aneh ini ayat ini. Jangan terlalu saleh. Kok orang terlalu saleh kok tidak boleh? Pernah ada orang bertanya ayat ini pada saya, apa artinya Pak Israel? Jangan terlalu saleh. Saya lalu mempelajari ayat ini. Ternyata saudara, di sini pengkhotbah tidak bicarakan kesalehan secara umum. Bukan kesalehan yang dimaksudkan kitab suci. Tapi pengkhotbah membicarakan kesalehan ala manusia yang terlalu sok saleh. Nah, terlalu sok saleh ini justru akan membinasakan dirimu sendiri. Nah, lalu contoh itu diberikan bahwa orang Yahudi pernah terlalu sok saleh. Karena hukum Sabat bilang hari Sabat tidak boleh bekerja. Maka peperangan dilakukan pada hari Sabat, mereka mau saleh. Karena saleh maka lipat tangan semua, tidak ada yang melakukan pembelaan diri. Maka musuh datang dan membunuh mereka satu persatu. Jadi akhirnya mereka binasa semua karena terlalu saleh. Itu ayat itu maksudnya begitu. Ya. Nah, itulah sebabnya pertentangan antara ahli Taurat dengan Yesus ini banyak sekali. Kenapa? Karena mereka mau terlalu saleh. Jadi gini, hukum Taurat bilang jangan kerja pada hari Sabat. Lalu orang Yahudi ahli Taurat tuh mikir, jangan kerja pada hari Sabat. Apa artinya jangan bekerja? Lalu mereka mendefinisikan jangan bekerja itu adalah begini. Maka mereka menambah begitu banyak peraturan di dalam hukum Sabat. Sampai akhirnya hukum Sabat itu terlalu berat. Saya coba berikan beberapa contoh ya buat saudara ya. Saya pernah bahas ini, sebentar saya cari ya.
Kita lihat. Agama Yahudi pada zaman Yesus penuh dengan berbagai macam aturan yang adalah kristalisasi dari hukum Taurat. Semua aturan itu berjumlah 613 aturan, di mana 248 peraturan berisi hal-hal yang harus dilakukan dan 365 peraturan yang harus dilarang. Nah, ini saya berikan banyak contoh, tapi kita coba lihat yang hukum Sabat saja ya. Coba kita lihat komentar dari Barclay ini. Hukum Taurat mengatakan bahwa hari Sabat harus disucikan. Dan bahwa pada hari itu tidak boleh ada pekerjaan apapun yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh hukum itu merupakan prinsip dasar yang besar. Tapi para ahli hukum Yahudi mempunyai pikiran serta keinginan yang sangat hebat untuk memperoleh definisi. Oleh karena itu lalu mereka bertanya, apakah pekerjaan itu? Ternyata mereka memasukkan hampir segala sesuatu ke dalam definisi pekerjaan. Umpamanya, membawa beban pada hari Sabat. Jadi kalau jalan pada hari Sabat bawa beban, itu namanya bekerja dan itu dosa. Selanjutnya mereka harus mendefinisikan apa yang mereka maksudkan dengan beban. Maka para ahli Taurat itu menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan beban adalah makanan yang beratnya sama dengan 12 arak kering. Jadi membawa 12 buah arak kering itu sudah dianggap bawa beban, dan bawa beban sama dengan kerja, dan kerja itu adalah dosa. Maka membawa buah arak kering pada hari Sabat itu dosa. Segelas anggur, kalau berani ngangkat segelas anggur pada hari Sabat itu dosa. Susu seteguk itu beban dan itu dosa. Madu yang cukup untuk mengobati luka, minyak yang cukup untuk mengurapi seorang anggota persekutuan, air yang cukup untuk membasahi muka, kertas yang cukup untuk menulis sebuah peraturan pajak, tinta yang cukup untuk menulis 2 huruf dari alfabet, pena yang cukup untuk membuat tulisan tersebut. Dan dengan demikian selanjutnya tanpa ada akhirnya. Dengan begitu mereka menghabiskan banyak waktu yang cukup lama hanya untuk memperdebatkan apakah pada hari Sabat orang boleh atau tidak boleh mengangkat pelita ke tempat lain. Atau apakah seorang penjahit melakukan dosa kalau ia berjalan di luar dengan sebuah jarum yang masih berada di jubahnya? Atau apakah seorang wanita boleh atau tidak boleh memakai perhiasan atau rambut palsu? Apakah seorang boleh keluar rumah dengan gigi palsu atau tongkat penyangga pada hari Sabat? Atau apakah boleh atau tidak boleh menggendong anak pada hari itu? Menurut mereka semua itu merupakan hal yang sangat agamania bersifat pokok. Jadi bayangkan detail begitu orang frustrasi dengan peraturan itu. Barclay lagi. Menulis juga termasuk bekerja pada hari Sabat. Tapi menulis masih harus diperinci lebih lanjut. Dan definisi serta peraturan untuk menulis adalah sebagai berikut. Seorang dianggap salah kalau ia menulis 2 dari alfabet dengan tinta atau bahasa yang berbeda baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kirinya. Baik dengan tulisan yang sama maupun dengan tulisan yang berbeda. Meskipun dia melakukan hal tersebut karena kelupaan atau kekilafan, ia tetap dianggap bersalah. Walaupun dia menulisnya dengan tinta atau dengan cat, dengan kapur atau dengan alat tulis lain, dia pun tetap dianggap bersalah. Orang tersebut pun dianggap bersalah kalau dia menulis pada sudut tembok atau pada halaman-halaman buku yang sudah bertulisan. Sebaliknya, orang tersebut dianggap tidak bersalah kalau ia menulis dengan cairan yang berwarna gelap, atau dengan cairan buah-buahan, atau di atas tanah, di pasir, atau di tempat lain. Sedemikian rupa sehingga tulisannya tidak akan bersifat tetap. Dia pun dianggap bersalah kalau menulis 1 huruf di tanah dan huruf yang lain di tembok, atau huruf yang satu pada halaman yang satu dan huruf yang lain pada halaman lain, sehingga kedua huruf itu tidak bisa dibaca bersama-sama. Berikut, menyembuhkan pun termasuk bekerja pada hari Sabat. Dan jelas bahwa penyembuhan itu harus diterangkan secara terperinci. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat diizinkan. Khususnya mengenai penyakit-penyakit yang membahayakan kehidupan. Dan lebih khusus lagi mengenai penyakit telinga, hidung, tenggorokan. Meskipun demikian, usaha penyembuhan harus dilakukan secara darurat saja agar orang yang sakit itu tidak tambah parah. Sedangkan tindakan untuk menyembuhkan secara tuntas sama sekali dilarang. Kalau ada luka, hanya boleh dibalut, tapi tidak boleh diberi obat. Jadi penyembuhan yang diizinkan itu ialah penyembuhan yang menjaga agar penyakitnya tidak tambah parah, tapi juga harus tidak tambah sembuh. Untuk
hari Sabat, ada sekitar 100 peraturan. Contoh, kalau ada seorang perempuan yang melahirkan anaknya tepat pada hari Sabat, baik keluarga maupun tetangga dilarang keras menolong perempuan tersebut. Dia dibiarkan melahirkan dan mengurus sendiri peristiwa kelahirannya. Kalau ada lampu-lampu yang bocor dan minyaknya tumpah pada hari Sabat, maka tidak boleh diperbaiki atau menada minyak itu yang tumpah itu. Dilarang memakai topi yang pinggirnya lebih dari 3 cm, karena itu sama dengan memikul beban berat. Kalau ada orang sakit gigi berlubang dan amat sakit, dan terpaksa meneteskan air cuka ke dalam lubang giginya dan menjadi sembuh, maka itu sama dengan bekerja atau dosa. Kecuali memakan roti yang dicelupkan ke dalam cuka tanpa sengaja giginya jadi sembuh. Tidak boleh memetik buah pada hari Sabat. Tidak boleh memakai sepatu yang berpaku besar pada hari Sabat. Tidak boleh menjahit atau membawa jarum pada hari Sabat. Tidak boleh memakan telur yang dihasilkan pada hari Sabat. Dan lain-lain. Saudara frustrasi tidak? Ya, kalau hukumnya sebanyak itu frustrasi itu. Makanya Yesus nabrak semua. Ketika Yesus nabrak semua, bertikailah Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Bukan karena Yesus melanggar hukum Sabat, tapi karena Yesus melanggar hukum Sabat yang ditambah-tambahkan oleh orang ahli-ahli Taurat. Ya. Jadi jelas bagi Yesus bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang sifatnya urgen itu harus dilakukan, termasuk berbuat baik. Ya, berbuat baik itu harus, walaupun itu berbuat, tapi itu diizinkan ya. Matius 12. Di situ ada seorang mati sebelah tangan kanannya, sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah untuk mempersilahkan dia. Kenapa? Karena kalau Yesus mau melakukannya, berarti dia melanggar hukum Sabat. Tapi Yesus berkata pada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Domba saja diselamatkan. Bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus pada orang itu, ulurkan tanganmu. Dia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya dan menjadi sehat. Nah, dari semua itu maka kita harus berkesimpulan bahwa memang pekerjaan rutin mencari makan minum itu tidak boleh pada hari Sabat, tapi bukan berarti segala hal tidak boleh dilakukan. Jelas pekerjaan yang urgen dan juga berbuat baik itu tentu boleh. Maka tadi ada yang bertanya, bagaimana dengan dokter? Kalau dokter dan rumah sakit semua tutup, apotik semua tutup, lalu kalau saudara jatuh sakit pada hari Sabat, bagaimana? Apalagi COVID banyak-banyak begini. Kalau semua pegawainya menaati hukum Sabat tidak bekerja, mati banyak orang. Nah, karena itulah di sini kita bisa lihat bahwa pekerjaan yang penting adalah motivasinya bukan untuk cari uang. Dokter tentu saja tidak salah kalau tetap melakukan tugasnya. Tapi dia melakukannya karena dia mau menolong orang, bukan karena mencari uang. Petugas rumah sakit, pegawai apotik, kalau memang tujuannya untuk cari uang tetap salah. Tapi mereka tetap buka karena itu pelayanan sosial untuk menolong orang. Maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Ya. Terlalu ekstrim, itu akan justru menjadi seperti ahli-ahli Taurat yang ditentang oleh Yesus pada zaman itu. Ya. Lalu juga, yang tadi saya tanyakan, terus bagaimana dengan pendeta? Ya, justru pendeta kerjanya lebih banyak pada hari Minggu ya. Tapi itu juga di ayat 15 nih ya.
Bentar ya. Oke ya, ini ya. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di Bait Allah namun tidak bersalah? Kenapa dikatakan imam-imam melanggar hukum Sabat? Karena hukum Sabat melarang jangan kerja. Tapi karena imam-imam harus melayani, maka mereka tidak bisa dipersalahkan. Makanya dikatakan mereka melanggar hukum Sabat di Bait Allah waktu melayani, namun tidak bersalah. Ya, namun tidak bersalah. Maka di sini termasuk pekerjaan pelayanan. Itu juga adalah pekerjaan yang memang bekerja, tetapi tidak bisa dipersalahkan. Ya. Makanya biasanya di gereja-gereja itu ditetapkan bahwa karena hari Minggu itu hari istirahat, tapi justru hamba Tuhan itu kerja terus, apalagi ada kebaktian sampai sore malam, maka biasanya hamba-hamba Tuhan diliburkan pada hari Senin. Itu kebijakan dari gereja-gereja saja, ya, karena bagaimanapun juga orang perlu istirahat. Ya. Oke. Jadi itu menjawab sejumlah pertanyaan tadi. Ada komentar sebelum kita lanjut ke bagian berikut? Boleh tanya, Pak? Ya. Kalau hari Minggu saya dengar khotbah Bapak, saya selalu mencatat di dalam buku. Ya. Nah, itu mencatat juga kerja kan? Kerja. Ya, menyanyi juga kerja kan, Bu ya? Menyanyi, memuji Tuhan lah. Ya kan? Ya namanya misalnya ayo tepuk tangan itu juga kerja. Apalagi pemain musik, pemain drum. Ya, karena itu tidak dianggap sebagai dosa. Ya. Apalagi kalau gereja karismatik yang menyanyinya semangat. Ya habis penyanyi keringatan itu, ya. Kan memuji Tuhan, Pak. Ya, maka itu tidak bisa dipersalahkan. Ya. Justru puji Tuhan itu diperintahkan. Iya. Ya, diperintahkan karena itu tidak bisa disalahkan. Nanti sebentar saya menunjukkan ayat untuk mendukung itu, Ibu. Ya. Oke. Pak Esra mau tanya, Pak. Ya. Pak, bagaimana sikap kita, Pak? Kalau tadi saya dengar semua, rasanya kalau yang bersifat servis pelayanan tuh boleh ya, Pak, di hari Sabat ya, Pak? Karena servis untuk menolong. Tapi gimana kalau kita menghadapi servis pelayanan seperti hairdresser, makeup artist, mereka tuh kan juga hari Minggu, Pak. Nah, mereka itu bagaimana? Mereka bilang Sabat, mereka bilang tetap iya ke gereja, tapi setelah itu kerja. Sikap kita bagaimana kalau mereka tanya, apa itu termasuk udah melakukan kewajiban mendengar firman lalu balik bekerja, itu termasuk mentaati dari Sabat atau tidak? Kalau kita bisa bicara ya atau enggak kan Pak, karena kerja rutin. Nah, tapi karena lakunya hari Minggu Pak. Jadi bagaimana kita harus merespon ya Pak? Oke, habis ini kita masuk ke situ, saya akan jawab pertanyaan Ibu ya. Oke. Setelah poin berikut ini. Yap. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Sekarang kita kan sudah lihat larangan ya tadi ya. Sekarang kita mau lihat kewajiban pada hari Sabat. Ya. Nah, kewajiban pada hari Sabat ini kita melihat
Imamat 23 ya, ayat 3. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tapi pada hari ke-7 harus ada Sabat. Hari perhentian penuh. Yakni hari pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Di sini dikatakan hari perhentian penuh. Hari pertemuan kudus. Imamat 23. Kalau kita lihat terjemahan lama, itulah Sabat perhentian. Terjemahan baru, ada 6 hari bekerja, tapi hari ke-7 hari Sabat adalah hari istirahat. Ada hari istirahat. Lalu pada hari itu kamu harus mengadakan pertemuan untuk beribadah. Tidak boleh kerja. Berarti tidak boleh kerja. Ini ada 2 tujuan ya. Tidak boleh bekerja ini supaya ada istirahat. Sekaligus bisa mengadakan ibadah. Ya. Gitu ya ayatnya ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa hari Sabat itu diberikan. Pertama-tama itu supaya ada istirahat. Ya. Bukan sekedar istirahat sebenarnya yang ditekankan, tapi juga beristirahat dari mengurus urusan sehari-hari supaya bisa menggunakan hari itu untuk berbakti bagi Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau seperti tadi pertanyaan Ibu Melinda, bagaimana dengan mereka yang habis beribadah pergi bekerja? Atau bekerja lalu beribadah? Di situ kita bisa lihat yang menjadi tekanan itu ada 2. Sabat itu diberikan supaya untuk 2 hal. Pertama istirahat, dan kedua adalah berbakti. Itu berarti bahwa orang yang berbakti saja tetapi tidak beristirahat, dia salah. Tapi orang yang beristirahat saja tapi tidak berbakti juga salah. Karena Sabat diberikan demi 2 tujuan itu. Karena itu ini hari istirahat, tidur dari pagi sampai malam, tidak bikin apa-apa, tidak berbakti, salah. Tapi kalau orang, saya sudah berbakti 2 jam, setelah itu saya melanjutkan dengan pekerjaan rutin saya, maka itu juga salah. Nah, sekarang kalau ditanya tadi bagaimana kita, apa tadi Ibu Melinda tanya, menjawab orang-orang seperti itu yang saya bilang sukar ya, kalau itu memang ada pada kewenangan kita untuk memutuskan tidak bekerja pada hari itu jauh lebih mudah. Tapi pada saat kita bekerja misalnya di perusahaan yang mengatur shift-shiftan, masuk misalnya kerja di mall yang harus atur shift-shiftnya dan kita kebagian shift pada hari Minggu, nah itu menjadi problem tersendiri. Ya, itu memang sukar. Tapi seandainya seorang berani untuk menolak pekerjaan pada hari itu demi ketaatan pada Tuhan, saya yakin Tuhan juga pasti akan memberkati dia. Hanya memang kita tidak bisa memaksakan itu kepada setiap orang. Tapi kalau saya ditanya seperti itu, bagaimana sikap saya, Pak? Kalau saya menghadapi pekerjaan disuruh kerja pada hari itu, ya paling-paling saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh kitab suci dan keputusannya terserah Anda. Ya.
Lalu karena kita itu diberikan waktu istirahat oleh Tuhan, makanya kenapa juga lembu pun tidak boleh, karena lembu pun butuh istirahat. Ya, semua pegawai kita pun butuh istirahat. Jadi Tuhan itu sebenarnya peduli bahwa setelah kita bekerja, Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk beristirahat. Tapi karena itu juga adalah hari di mana kita berbakti, maka berdoa, menyanyi, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, terlebih-lebih melayani, itu bukan dosa, tapi bahkan merupakan keharusan. Ya, tadi Ibu Verna tanya soal mencatat khotbah itu ya. Nah, kalau kita melihat Mazmur pasal 92. Ayat 1 saja. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Berarti ternyata memang hari Sabat itu juga mereka menyanyi, ya. Dan mereka menyanyinya bersorak-sorak. Ya. Dan itu pasti memang mengeluarkan tenaga. Waktu mereka menyanyi itu ya, dengan gambus, kecapi. Tapi ini tetap firman Tuhan, nyanyian untuk hari Sabat. Jadi jelas bahwa memuji Tuhan atau beraktivitas rohani pada hari Sabat itu bukan sesuatu yang dilarang. Ya. Tapi jikalau kita memang bisa untuk menguasai diri kita atau kita berkuasa atas diri kita sendiri, menentukan hidup kita sendiri, maka menurut saya harus menjadi perhatian kita bahwa kita jangan berbakti lalu menyambung kerja kita. Atau bekerja lalu baru mengambil waktu untuk beribadah. Karena Tuhan memang membuat peraturan itu untuk dua hal itu. Nah, dan sebenarnya karena seluruh hari Sabat itu milik Tuhan, maka memang harus diberikan kepada Tuhan. Pastinya begitu. Saya coba memberikan kutipan dari Watson ya. Ini terkait dengan ngambil mana. Jadi tiap hari orang Israel itu ambil mana. Tapi hari Sabat tidak boleh ya. Tuhan melarang mana dikumpulkan pada hari Sabat. Seseorang bisa berpikir bahwa itu akan diizinkan karena mana merupakan bahan pokok dari kehidupan mereka. Kan makan mana itu kan bahan pokok. Dan pada saat di mana-mana itu jatuh pukul 5 dan 6 pagi. Ya sabar ya, ini mana nih makan pokok. Tapi Tuhan tidak mengizinkan mereka mengambil mana pada hari Sabat. Jadi pada hari sebelum Sabat, mereka sudah harus mengambil mananya itu untuk hari Sabat sekalian. Ya, sehingga pada hari Sabat kebutuhan mereka juga tetap terpenuhi. Sehingga pada hari Sabat itu mereka jangan lagi mengambil mana itu. Nah, tapi mana itu kira-kira jam 5-6 sehingga mereka bisa mengumpulkannya sangat pagi dan seluruh sisa dari hari Sabat itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kerja dulu, habis itu baru ibadah. Dan di samping itu mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk hal itu. Karena mereka hanya perlu melangkah keluar pintu mereka, mana itu jatuh di sekitar tenda-tenda mereka. Jadi mestinya mereka tinggal ambil saja, kan hanya ambil butuh waktu sedikit. Setelah itu mereka berbakti. Tetapi toh mereka tidak boleh mengumpulkan mana pada hari Sabat. Dan hanya karena adanya maksud seperti itu sudah membuat Allah marah atau murka kepada mereka. Ya, jadi memang kelihatannya Tuhan memang sangat menguduskan hari itu. Padahal kalau kita lihat secara logis, saya mau ambil mana saja berapa lama sih? Ya, tidak juga mungkin bukan ambil di gunung, buka pintu saya tinggal ambil saja. Tapi tetap tidak boleh. Hukum itu begitu keras bagi orang pada zaman itu. Ya. Nah, sehingga ya sedapat mungkin kita berusaha untuk mentaati itu dengan tidak melakukan pekerjaan rutin kita pada hari di mana menjadi hari yang dikhususkan Tuhan bagi kita untuk istirahat dan menguduskan Tuhan, nama Tuhan dengan kebaktian. Nah, juga mengapa tadi saya bilang bahwa wah bagaimana kalau jalan-jalan di mall ya
Ya pokoknya sepanjang kita tidak melakukan kegiatan yang membuat kita lalu akhirnya capek. Mungkin jalan-jalan tuh kita butuh refresh. Tapi kalau membuat kita begitu capek, maka kita tidak melakukan istirahat yang harusnya Tuhan khususkan bagi kita untuk beristirahat. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau komentar? Berarti yang punya usaha gini kan Pak, kayak seperti kami ini kan, nah biasanya hari Minggu yang seperti tadi pertanyaan Bapak Ibu tadi kan, ibadah, terus habis itu lanjutkan kerja. Berarti memang nggak boleh ya Pak? Mestinya nggak boleh, Bu. Iya ya Pak. Ya. Kalau kita punya toko ya, misalnya kita punya toko. Kalau kita berani tutup toko itu demi ketaatan kepada Tuhan, jangan khawatir. Tuhan bisa memberkati kita dengan 6 hari kerja sama seperti 7 hari kerja, bahkan bisa lebih. Oh iya Pak. Ya, saya pernah khotbah seperti itu dan seorang dia bilang, waduh Pak, saya buka bengkel itu habis kebaktian buka bengkel sampai sore. Tapi dia bilang dia mengambil langkah iman, dia mencoba untuk tutup full hari Minggu. Dan dia hanya bekerja 6 hari. Akhir bulan dia kalkulasi lebih untung 6 harinya ketimbang 7 hari. Ya, itu seperti yang saya bilang ada faktor cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan padamu. Ini sama dengan orang pemikiran orang bilang, waduh, bagaimana saya kasih persembahan persepuluhan ya? Nggak kasih persepuluhan saja kurang. Apalagi ngasih. Nah, tapi disitulah justru kita melihat bahwa ketika kita memberi persembahan ya, apa yang menurut manusia kurang, Tuhan bisa cukupkan itu. Jadi hidup dengan 90% malah cukup. Ketimbang hidup dengan 100% malah nggak cukup. Nah, itu seperti saya bilang, itu butuh langkah iman. Jadi silakan masing-masing merenungkannya dan mengambil langkah iman sesuai dengan pelajaran firman itu. Ya, tapi terus terang, memang ini berat di tengah-tengah hidup zaman modern, apalagi di kalangan orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita yang mempunyai hak loh, kalau ibu yang punya toko loh, ya. Tapi kalau misalnya ibu hanya pegawai di toko yang diatur oleh bos ya, itu silakan bersikap, ya. Tentu ada risiko kalau kita mau bersikap itu, bisa saja dikeluarkan, ya, atau apa, ya. Tapi kalau itu memang adalah kewenangan kita bisa mengambil langkah iman seperti itu. Ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya. Kalau kita ke mall, kita belanja pada hari Minggu, itu kan pegawai-pegawai itu juga melanggar hari Sabat. Jadi kita seolah-olah menyokong pekerjaan mereka. Ya, kalau mereka bukan orang percaya ya, memang mereka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk itu. Ya. Tapi kalau misalnya, ya itu sama seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya ibu mau pergi ke gereja lalu bensin habis, kalau ibu beli bensin, tidak ada, kalau dia jual pom bensin berarti, kalau dia taat berarti ibu nggak bisa ke gereja dong. Iya, harusnya juga tutup. Ya, jadi memang sukar. Sukar hukum ini diterapkan pada zaman modern ini. Iya. Jadi saya sendiri tidak mau terlalu saklek dalam hal ini, tapi ya saya kembalikan pada pergumulan kita masing-masing itu. Susah, Pak. Ya. Iya. Pak Isra. Ya. Ya, Pak. Yang kalau 10 hukum Tuhan kan yang salah satunya yang jangan membunuh itu kan masih bisa tergantung situasi. Kalau misalnya yang waktu pelajaran yang lalu, jangan berdusta itu hukum yang nggak ada kompromi. Nah, dari 10 hukum ini mana aja sih Pak yang bisa tergantung kasus, ada yang harus mutlak, nggak boleh dilanggar gitu. Karena ini sebenarnya juga jadi agak pusing juga ya, hari Sabat ini. Sebenarnya hari Sabat untuk manusia, apa manusia kan untuk hari Sabat. Dan Tuhan kan pengen kita juga bisa bahagia juga kan Pak. Jadi kan kayaknya stres gitu ya. Ya, tapi justru karena Tuhan mau kita bahagia, itulah dia kasih waktu istirahat. Jangan kerja terus. Malah kerja terus bisa stres itu. Jadi justru pemberian hari Sabat itu justru karena Tuhan mau kita tidak stres.
Nah, sebenarnya kalau dilihat dari hukum ini, mutlak itu mutlak ini. Karena di bawah pada waktu itu Tuhan tidak memberikan kelonggaran sedikit pun, kompromi sedikit pun bagi Israel. Yang menjadi kesulitan kita sekarang adalah kita bukan orang Israel dan kita hidup di kalangan orang-orang tidak percaya yang tidak mempunyai hukum seperti itu. Jadi kalau kita bicara sukar, ya kita sukar. Tapi kalau kita bicara mutlak, itu mutlak. Jadi ingat ya, mengapa kita belajar 10 hukum? Kita kan dari pelajaran 1 tentang dosa. 10 hukum ini kan tujuan belajar 10 hukum ini untuk menunjukkan bahwa kita ini ternyata orang berdosa ya. Dari 10 hukum saja kita banyak dosanya. Tapi dari 1 hukum ini saja kalau ini dianggap dosa, maka kita, waduh, dosa-dosa yang tak bisa kita hindari. Gimana tuh ya? Ya. Memang susah, Ibu. Jadi hari Sabat untuk manusia itu manusia untuk hari Sabat, Pak? Ya, hari Sabat untuk manusia. Makanya harus istirahat. Makanya sebenarnya tujuan Tuhan begitu. Pokoknya Tuhan sudah kasih kamu 6 hari kerja. 1 hari ini khususkan untuk ibadah pada Tuhan dan untuk kamu sendiri beristirahat. Itu pasti tujuannya kan begitu. Makanya tadi budakmu tidak boleh kerja, budak laki-laki tidak, budak perempuan tidak, hewan tidak. Tujuannya supaya semua istirahat. Nah, jadi mestinya maksud Tuhan baik. Tapi kadang-kadang karena kita hidup dalam zaman modern ini, justru istirahat menjadi tidak baik. Ya, padahal sebenarnya istirahat itu baik bagi kita. Di Israel sendiri masih diberlakukan seketat itu nggak sih, Pak? Sampai sekarang? Kalau sampai sekarang yang saya tidak terlalu tahu persis ya, tetapi saya pernah membaca bahkan mereka sudah mengatur dalam lift mereka. Liftnya artinya sudah modern. Lift mereka otomatis tanpa perlu ditekan, itu sudah jalan. Ya, entah sistemnya bagaimana. Tapi apakah masih seketat yang dulu? Saya tidak tahu, Ibu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak Esra, boleh bertanya? Ya. Kalau yang tentang tadi hari Sabat itu, Pak, kan tujuannya untuk beribadah dan untuk beristirahat, Pak. Kan ini kalau saya punya bengkel itu, kalau misalkan gini, Pak, habis ibadah saya buka bengkel itu, tapi saya ada hari libur di hari Senin, Pak. Itu apakah itu salah atau bagaimana, Pak? Apa harus dirubah? Jadi liburnya di hari Minggu saja gitu, Pak? Itu mungkin lebih benar kalau misalnya seperti saya, karena saya kan hamba Tuhan atau di dalam perjanjian lama imam yang memang justru harus bekerja pada hari itu, sehingga saya mencari istirahatnya pada hari lain. Tapi kalau Bapak kan misalnya Bapak punya bengkel kan Bapak pekerja harian, yang memang kerjanya di situ, maka harusnya adalah bagi Bapak adalah hari itulah di mana Bapak beristirahat. Tidak bisa kita mengganti, sama seperti kita tidak bisa mengganti hari berbakti kita sesuka kita. Nah, maka penekanannya itu pada hari ke-7 dalam perjanjian lama. Maka 1 hari itu Tuhan khususkan bagi kita. Jadi menurut saya kalau tidak bisa, kecuali bagi saya yang memang tugas hamba Tuhan di hari Minggu, saya cari hari istirahat yang lain. Gitu, Pak. Oh, oke, Pak. Kan karena bengkel itu kan juga menolong juga, Pak. Soalnya kan mereka itu kan untuk 6 hari itu kan mereka nggak ada yang sempat untuk itu, tapi kan mereka lebih cenderung akan memperbaiki kendaraannya mereka itu di hari Sabtu atau Minggu gitu, Pak. Gitu. Ya. Pak Esra, saya boleh kasih kesaksian sedikit mengenai pertanyaan Bu Christine. Ya. Bagaimana, apakah Sabat masih dijalankan di Yahudi? Ya, silakan. Nah, waktu lalu saya ikut pameran perhiasan di Hong Kong sebelum COVID memang. Dan itu banyak sekali pesertanya dari Israel. Jadi memang orang Yahudi menguasai berlian lah khususnya. Nah, pameran hanya 3 hari, internasional pameran. Bayangkan
Mereka jauh-jauh dari Israel, itu datang ke Hong Kong untuk pameran. Tetapi karena pameran itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu tutup. Mereka cepat. Luar biasa, saya bilang. Sabtu tutup ya. Artinya mereka masih taat dengan Sabat. Sabat mereka tutup. Walaupun hanya 3 hari. Jadi kan tadi Pak Agung kan mau ganti hari Senin. Mereka nggak akan punya waktu untuk ganti lagi karena mereka bayar tempat untuk 3 hari, tapi mereka gunakan hanya 2 hari. Dan mereka percaya setiap ada pameran mereka ikut terus. Artinya buat mereka Sabat tanpa kompromi. Ya. Gitu Pak Estri. Ya, terima kasih untuk kesaksian. Ya. Biasa ya. Oke, ya kita maju lagi dikit ya. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa Sabat ada istirahatnya, tetapi juga ada berbaktinya, ya, berbaktinya. Dan khusus berbakti itu, Tuhan menetapkan mereka untuk berbakti di satu tempat yang Tuhan tentukan. Sehingga tidak bisa bagi mereka bilang, ya kita Sabat, kita berbakti di rumah kita sendiri sajalah. Ya, tidak. Kalau kita lihat di dalam Imamat ya, Imamat 19 ayat 30, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Tapi setelah bicara memelihara hari Sabat, lalu disambung dan menghormati tempat kudusku. Kelihatannya pemeliharaan hari Sabat yang melibatkan kebaktian kepada Tuhan, itu di tempat kudusku. Di tempat yang Tuhan tentukan. Ya. Lalu selanjutnya kita juga bisa lihat yang sama di Imamat 26 ayat yang kedua. Imamat 26 ayat 2. Kamu harus memelihara sabat-sabat hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Sama juga dengan tadi. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pemeliharaan atas hari Sabat di mana mereka harus berbakti, mereka tidak bisa bilang, kalau begitu berbakti di rumah sendiri-sendiri. Tidak. Itu namanya mereka mau memelihara Sabat tapi tidak menghormati tempat kudusku. Ya, itu menunjukkan bahwa memang berbakti kepada Tuhan, selain itu sebagai satu keharusan, tapi semua harus berbakti di tempat yang Tuhan tentukan. Tidak bisa di rumah sendiri-sendiri. Memang ada orang yang berbakti di rumah. Ya, seperti itu lain cerita ya. Kalau kasusnya seperti sekarang ya, karena ketika COVID di mana kita berbakti dari rumah masing-masing. Tetapi dalam kondisi yang normal tidak bisa orang bilang kalau begitu ya saya di rumah saja. Karena toh kita bicara misalnya COVID sudah selesai. Kalau COVID sudah selesai, sudah tidak ada larangan apa-apa, tapi karena sudah terlanjur online, lalu banyak orang pikir saya tidak mau ke gereja lagi ya, ke gedung gereja. Cukup berbakti secara online. Itu tetap salah. Lain cerita dengan kasus seperti sekarang. Tapi kalau kondisi normal, orang harus berbakti bersama-sama. Ya. Maka kebaktian online, ikut online saja, padahal kondisi normal, tidak mau pergi bersama-sama, ya, itu sebenarnya sebuah pelanggaran ya. Kalau kita melihat ya, di dalam Ibrani 10, ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada kata pertemuan ibadah. Lalu ada kata-kata marilah kita saling menasihati. Jadi berarti bukan hanya soal ibadah, itu vertikal kita dengan Tuhan. Tapi saling menasihati, ini horizontal.
Jadi ibadah itu memang ada aspek vertikalnya, yaitu kita dengan Tuhan, tapi ada aspek horizontalnya, kita dengan sesama. Nah, kalau hanya di rumah saja, maka memang aspek vertikal itu terjadi. Tapi aspek horizontal tidak terjadi. Itulah sebabnya Tuhan, baik di dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru, itu menetapkan supaya kebaktian atau ibadah itu pada satu tempat tertentu. Ya. Kalau kita lihat ini ya. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itu haruslah kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran, sembelihan dan seterusnya. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan dan sampai pada akhirnya. Ini tekanannya ini, ya. Tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Jadi mereka tidak bisa berbakti sesuka-suka mereka sendiri, ya. Sebelum zaman Musa memang tempat ibadah kepada Tuhan belum ditetapkan. Dan karena itu orang boleh beribadah di mana saja. Tapi sejak zaman Musa Tuhan menetapkan satu tempat ibadah. Tetapi penetapan tempat juga bisa berubah. Pada saat Israel di padang gurun misalnya, tentu saja mereka pindah-pindah karena mereka berdasarkan kemah suci. Di mana mereka berhenti, pasang kemah, mereka beribadah. Pada zaman Eli, Samuel, kemah suci ada di Silo. Mereka berbakti di sana. Pada zaman Daud, kemah suci dipindahkan ke Yerusalem. Maka orang beribadah di Yerusalem. Sampai pada zaman Salomo, bait Allah didirikan, ya sudah, semua berbakti di situ. Memang nanti di perjanjian baru kita bisa lihat bahwa tidak ada satu tempat pun yang menjadi pusat, tidak. Orang boleh berbakti di mana saja. Itu yang Yohanes 4 ayat 24 itu ya. Yesus bicara dengan perempuan Samaria itu ya. Dia bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, Gunung Gerizim. Tapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Berarti ada dua tempat penyembahan ini. Di Gunung Gerizim dan di Yerusalem. Kata Yesus, percayalah hai perempuan, saatnya akan tiba. Kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu dan seterusnya, lalu saatnya akan datang, tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti menyembah dalam roh dan kebenaran ini adalah menyembah yang tidak lagi terikat tempat. Bukan bahasa roh, itu tidak ada urusan yang bahasa roh itu. Ya, seperti yang banyak populer. Saya kira Pak Yos juga sudah pernah bikin video jelaskan tentang itu. Nah, jadi sekalipun perjanjian baru tidak terikat pada satu tempat, tetapi tetap ada yang namanya pertemuan jemaat. Pertemuan jemaat. Jadi sekarang kita boleh online, tapi kalau sudah COVID selesai ya kita harus bertemu, ya kita harus bertemu sebagai sebuah pertemuan jemaat, tidak peduli di mana pun, karena kita tidak terikat tempat lagi. Nah, karena tidak terikat tempat. Lalu kita juga ingat bahwa definisi gereja sebenarnya itu bukan merujuk kepada gedung sebenarnya. Gereja itu lebih menunjuk pada orangnya. Gereja menunjuk pada orang. Kalau yang tempat kita berbakti itu ya namanya gedung gereja. Tapi gereja sendiri sebenarnya itu adalah orang. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Ini kepada jemaat Allah. Ya. Ini jemaat ini gereja nih ya. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus. Jemaat Allah itu ialah mereka yang dikuduskan. Berarti jemaat Allah itu orang. Ini jemaat ini mestinya gereja, ya.
Jadi yang disebut gereja itu adalah orang yang dikuduskan. Maka gereja bukan gedung. Gereja itu adalah orang. Walaupun kita kebaktiannya di sebuah gedung yang kita sering sebut sebagai gereja, tapi sebenarnya itu adalah gedung gereja. Gereja utamanya adalah orang. Karena itulah, maka ada orang pernah tanya, Pak, boleh nggak kebaktian di hotel? Boleh nggak kebaktian di restoran? Ya, bolehkah kebaktian di tempat-tempat lain yang dipakai juga untuk segala macam urusan duniawi? Ya, saya kira tidak ada masalah. Ya, karena gereja sebenarnya adalah orang, tempat itu hanya tempat di mana kita berbakti. Beda dengan zaman perjanjian lama di mana sebuah tempat khusus, tempat pertemuan tidak boleh mereka rubah-rubah sesuka mereka. Tetapi karena konsep perjanjian baru bahwa kebaktian atau menyembah Allah tidak lagi terikat pada suatu tempat, maka boleh di tempat mana saja kita berbakti. Tetapi harus dalam sebuah pertemuan karena vertikal horizontal harus berlaku. Tidak bisa kita sendiri-sendiri kecuali dalam kondisi khusus. Misalnya saudara tinggal di satu daerah di mana gereja terdekat itu 200 kilo, ya sudah, saudara boleh berbakti sendiri di rumah saudara, tidak ada masalah. Tapi intinya adalah pertemuan kudus itu penting bagi ibadah Kristen. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya lagi atau komentar, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lagi kita bisa mengakhirinya. Tapi bagaimana kondisi COVID Jakarta? Pak Yos? Merah merona Pak Isra, kita mesti sama Darurat. doa betul-betul korban sudah di circle yang sangat dekat-dekat sekali gitu. Hampir setiap hari kita ngelihat berita duka, kematian, dan banyak yang kena krisis beberapa oksigen, juga ada juga obat-obatan. Saya percaya mungkin masukan-masukan juga gitu Pak Isra, mungkin kita apa konten-konten Bapak mungkin yang lama atau mungkin yang up to date. Bagus sekali Bapak kemarin menyampaikan tentang COVID. Mungkin kita kalau boleh memberikan masukan, kita tajam ke yang spesifik untuk hal-hal yang menguatkan pengajaran firman yang betul-betul kristologi dasarnya juga kuat mengenai bahkan mungkin tentang kematian, tentang kedaulatan Tuhan, karena banyak hal di karismatik ini banyak yang terjebak pada mujizat, arahnya terus ke situ gitu Pak. Jadi mungkin kita perlu ada sebuah keseimbangan pengajaran mengenai sovereignty, itu yang sehingga membuat keluarga yang ditinggalkan pun rela melihat segala sesuatu dengan sudut pandang, atau mungkin ada sudut pandang yang lain yang Pak Isra mungkin bisa lihat dan perlu menjadi asupan buat kita semua. Ya, jadi saya juga setelah video saya kemarin itu untuk yang positif COVID, juga ada beberapa permintaan supaya saya membuat video khusus bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi karena COVID. Lalu ada juga yang pesan video khusus untuk para pejuang, perawat-perawat Kristen yang berjuang pertaruhkan nyawa mereka di garis depan. Mereka juga perlu disupport di dalam ini. Ya, kalau Pak Yos bisa mengatur live untuk kita live bersama singkat untuk membahas itu juga mungkin bagus. Ya. Kemarin membuat saya naikkan ke penyembah kantoran, ada akun YouTube saya untuk pujian penyembahan dan untuk di marketplace tentang kedaulatan Tuhan, dan saya lihat respon dan reaksi dari pemirsa cukup baik, dan saya melihat ini perlu sekali untuk memberikan sebuah keseimbangan pengajaran sih Pak, karena memang banyak sekali yang doktrin-doktrin tentang mujizat, nangking COVID, ini bagai badai, itu tuh jadi akhirnya
membuat pengharapan yang kebablasan dan akhirnya Ya. salah. Karena kalau dalam hal ini kita hanya menekankan mujizat, Tuhan pasti bikin mujizat, Ya. pasti sembuh. Begitu orang ternyata mati, Kecewa. ya orang merasa, wah ini apa ya, Tuhan bohong kah atau bagaimana kan? Ya kita tidak menolak mujizat. Kalau Tuhan mau bikin mujizat pasti bisa. Ya, tapi Tuhan tidak selamanya mau membuat mujizat seperti yang kita bayangkan. Ya, jadi kalau kita bilang kalau beriman pasti sembuh, lah terus yang meninggal ini tidak beriman semua atau bagaimana? Ya, nah itu seringkali yang kita dengar seperti itu. Ya nanti kita rancangkan Pak Yos. Yap. Tapi kondisi juga memang ini kami di Kupang juga berat sekali ini, sehingga mestinya kemarin harus off kebaktian tatap muka 2 kali diperpanjang lagi karena kondisi juga sudah zona merah semua ini. Ya. Rekomendasi waktu mungkin Pak Isra dan juga sekaligus dukungan di teman-teman di Bible Class ini, Bible Study, supaya juga ikut meramaikan. Misalnya mungkin saat ini platform yang paling mudah dan dijangkau banyak orang, khususnya teman-teman yang sedang isolasi mandiri atau ada di rumah sakit, mungkin IG Live, Pak. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga bisa menyambut dan ikut sama-sama. Jadi kita terlibat sama-sama, tanya jawab, kemudian kita membahas secara dasar teologi dengan dasar yang benar gitu. Rekomendasi waktunya Bapak kira-kira di jam berapa? Saya pikir prime time seperti ini cukup bagus Pak, jam 7, jam 8 gitu ya di sini ya waktu Jakarta. Ya, nanti kita bisa percakapkan itu di grup ya Pak ya. Yap, siap Pak Ezra. Terima kasih Pak Ezra. Mohon dukungan semua teman-teman semua juga. Tuhan berkati. Oke, baik. Pak Harto bisa pimpin kita dalam doa mengucap syukur pelajaran hari ini. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan pada malam hari ini di mana kami telah belajar dengan Bible Class ini mengetahui hari Sabat yang sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan ajaran-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan mempunyai pandangan yang benar di hadapan-Mu untuk melakukan sesuatu yang mulia sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Pak Ezra yang selama ini telah mengajar dengan baik Tuhan, sertai dan berilah kesehatan yang prima baginya Tuhan. Kami juga berdoa untuk COVID yang melanda khususnya di seluruh Indonesia, baik Jakarta atau Kupang dan daerah semuanya Tuhan. Sertailah mereka, sertai virus COVID ini Tuhan sendiri yang meredakan, Tuhan sendiri yang pimpin, sehingga mereka dapat pulih dan dapat mengatasi dengan baik sesuai dengan protokol yang disediakan, dan setiap kami supaya disiplin, berani mendisiplinkan diri untuk melihat lingkungan yang lebih baik sehingga COVID Corona ini dapat dikurangi bahkan hilang nantinya. Tuhan, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu, dan malam ini juga Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap kami yang ikut Bible Class ini dengan baik, dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk, malam Pak. Ya, baik malam semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Ezra. Terima kasih Pak Ezra. Tuhan berkati. Sehat semua ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ezra. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Pak Ezra. Terima kasih. Ya.